Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Antia, saya dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu di lingkungan kampus. Langsung saja ya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa mayoritas terjadi pada perempuan, tetapi juga bisa terjadi pada laki-laki. Pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana saja, bisa di jalan raya, di pasar, di supermarket, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan di kampus juga bisa terjadi pelecehan seksual. Seperti akhir-akhir ini banyak pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Salah satu pelecehan seksual yang terjadi di kampus yaitu di Universitas Riau pada tanggal 27 Oktober 2021. Jadi kasus ini itu terjadi antara mahasiswi dengan dosen pada saat sedang melakukan bimbingan proposal skripsi. Menurut pengakuan korban, saat selesai bimbingan skripsi, dosen mencium pipi dan kening korban. Kejadian ini terungkap melalui video yang diunggah korban di sosial media. Dalam video itu, korban menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Korban juga mengatakan bahwa dosen mendongakkan kepala korban dan berkata, "Mana bibir, mana bibir." Kemudian korban ketakutan dan mendorong dosen tersebut lalu segera meninggalkan ruangan itu. Setelah kejadian itu, korban dilakukan seperti yang tidak seharusnya korban terima. Menurut video yang diunggah tersebut, korban mengatakan bahwa korban disuruh untuk sabar dan tabah tanpa melaporkan kejadian ini. Korban juga disalahkan karena tidak menggunakan SK dalam melakukan bimbingan tersebut. Padahal kan pelecehan seksual ini kan lebih penting ya daripada SK dalam bimbingan tersebut. Korban juga ditertawakan dan korban diminta untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Oleh karena itu, korban ini berani speak up melalui video yang diunggah di sosial media karena korban ini merasa tidak ada perlindungan dan kepedulian dari jurusannya. Nah, setelah itu antara korban dan pelaku itu saling lapor. Pelaku itu menuntut balik korban dan meminta ganti rugi sebanyak 10M. Kejadian tersebut sangat memprihatinkan ya. Seorang dosen itu berpendidikan tinggi dan lebih dewasa. Harusnya itu memberikan contoh yang baik, bukan melakukan tindakan seperti itu. Kampus yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar bukan sebagai tempat pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual ini yang terjadi di kampus membuat mahasiswa takut, termasuk saya. Jika saya ini belum merasakan bagaimana rasanya kuliah offline di kampus. Setelah mendengar berita banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus itu membuat saya takut dan was-was dengan kuliah offline. Apalagi kan saya ini masih mahasiswa baru semester 1 yang belum tahu bagaimana kehidupan kuliah itu secara offline. Sebagai mahasiswa tentunya ingin belajar di kampus dengan tenang dan aman. Saya juga menginginkan hal seperti itu apabila sudah kuliah secara offline. Jadi jadikan kampus itu sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman, bukan sebagai tempat pelecehan seksual. Kemudian berkaitan dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman hidup negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kasus tadi itu, yaitu pelecehan seksual, termasuk pelanggaran sila pertama dan kedua dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pelecehan seksual ini menyimpang dari sila pertama karena tidak ada agama yang mengajarkan tindakan pelecehan seksual. Dalam agama Islam, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan tersebut. Selanjutnya itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati harkat dan martabat manusia.
Pelecehan seksual ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dalam kasus di atas itu korban yang seharusnya dilindungi harusnya itu korban dilindungi dan dipedulikan, bukan disalahkan bahkan ditertawakan. Tindakan seperti itu tidak seharusnya diterima oleh korban. Berarti tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian berkaitan dengan agama, pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak terpuji. Dalam agama Islam, pelecehan seksual dilarang karena merendahkan martabat manusia, martabat kemanusiaan. Kemudian pada kasus di atas, korban diminta untuk sabar dan tabah dalam menghadapi ini. Dalam agama Islam itu ketika menghadapi suatu masalah memang diharuskan untuk tabah, sabar dan tabah. Tetapi pada kasus di atas itu diikuti dengan tanpa melaporkan kasus ini. Dalam hal ini berarti sabar dan tabah ditujukan untuk membela pelaku dengan tidak melaporkan kejadian tersebut. Padahal kan ini kesalahan yang besar yang harusnya diselesaikan, bukan ditutupi. Berarti ini sama saja dengan berbohong. Karena memang kan terjadi seperti itu, tapi dituntut untuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dalam agama Islam itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur, bukan berbohong. Seperti yang hadis riwayat Abu Daud itu, dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur mengiring kepada kebaikan, dan kebaikan mengiring kepada surga. Dan sungguh jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Kemudian juga pada kasus di atas itu antara korban dan pelaku kan saling lapor ya. Padahal hal yang salah itu seharusnya salah. Berani berbuat maka berani bertanggung jawab. Begitu dengan pelaku, harusnya itu pelaku bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan. Bukan menutupi kesalahannya dengan menyalahkan orang lain atau menyalahkan korban itu. Tapi apapun kesalahan yang ditutupi itu kan pasti akan terungkap. Karena Allah itu maha adil dan maha berpihak kepada siapapun yang benar. Seperti kasus yang di atas itu, sekarang ini kan dosen tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian untuk menangani banyaknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Saya kan ini dengan dikeluarkan peraturan ini kan ada pro dan kontra. Nah, kalau dari saya pribadi itu saya setuju dengan Permendikbud PPKS ini karena dengan ini bisa sebagai pelindung khususnya bagi mahasiswa. Karena kan banyak ya korban pelecehan seksual itu yang takut untuk melaporkan karena selain takut disalahkan dan menjadi korban lagi juga karena tidak ada hukum yang melindungi. Jadi semoga dengan peraturan PPKS ini tidak ada lagi kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus dan kampus bisa menjadi tempat yang aman, tenang, dan nyaman bagi mahasiswa untuk belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.